Bagi yang sudah baca buku ini, Robert Kiyosaki, ya, bukunya Rich Dad Poor Dad, ya Anda bisa baca di sana. Penulis ini mengajarkan tentang cash flow kuardan, artinya ada 4 kolom, ya, 4 kolom, dua di kiri, dua di kanan. Kolom yang kiri ini, yang paling atas itu namanya kolom employee atau pegawai, karyawan. Artinya Anda punya kerjaan, pekerjaan yang membayar penghasilan Anda. Artinya Anda harus punya waktu, Anda harus punya tenaga, Anda harus punya keahlian untuk bisa menghasilkan uang. Ya. Nah, pegawai ini nggak salah. Semua kita mulai dari kolom yang kiri. Artinya kita akan mulai dulu sekolah, selesai sekolah kita jadi pegawai. Pegawai suatu perusahaan, pegawai dari seorang bos, majikan, nah itu namanya pegawai. Artinya kita dapat gaji dari perusahaan atau seseorang ya. Kalau Anda sudah tidak punya kemampuan lagi, entah Anda tua, Anda sakit, atau Anda kehilangan kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau Anda sudah nggak punya waktu lagi, Anda tidak dapat uang. Ini yang dibilang dengan penghasilan aktif. Artinya Anda secara aktif bekerja untuk menghasilkan uang, ya. Banyak orang bangga dengan pekerjaan dia. Karena dia pikir, oh, saya sudah punya pekerjaan bagus, penghasilan saya 20 juta atau ada yang 100 juta gitu ya. Tapi mereka nggak berpikir bahwa mereka harus menukarkan waktu mereka dengan uang. Kalau mereka sudah tidak punya waktu lagi, mereka sudah tidak punya uang. Tapi mereka tidak sadar. Nah, tugas daripada kita yaitu mengingatkan mereka, Anda jangan berhenti pada saat Anda hanya punya kerjaan. Anda harus memikirkan pada saat Anda sudah tidak bisa bekerja lagi. Uangnya dari mana? Ya. Mau penghasilan Anda 100 juta, 200 juta sekalipun, itu belum aman, Bapak Ibu. Jadi artinya kalau Anda di kolom yang kiri atas ini, Anda harus punya second plan atau backup plan. Ya. Apa yang harus saya kerjakan supaya kalau suatu hari saya sudah tidak mampu bekerja lagi, dari mana uang saya? Nah, banyak orang turun ke kuadran yang kiri bawah, yang S, atau dibilangnya dengan self-employed. Ya, artinya Anda bukan lagi bekerja, tapi Anda memiliki pekerjaan tersebut. Ya, menurut saya ini lebih parah daripada yang employee. Kalau employee itu cuma punya kerjaan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu biasa dia punya waktu dengan keluarga atau pribadi dia, dia bebas. Tapi kalau yang namanya self-employed atau kalau dibilangnya apa tuh kalau di bahasa Indonesianya seperti ini ya, UMKM apa seperti itu ya. Jadi pemilik toko lah yang kecil-kecilan ya, atau pemilik warung gitu ya. Anda nggak mau keluarin uang untuk membayar pegawai, biasanya Anda memperkerjakan diri Anda menggaji diri Anda sendiri. Nah, kalau seperti ini, menurut saya ini lebih parah. Artinya Anda sudah tidak punya lagi waktu luang. Kalau Anda buka toko, nggak mungkin Anda Sabtu Minggu tutup. Justru Sabtu Minggu itu lagi rame-ramenya Bapak Ibu. Ya. Anda kerja 7 hari seminggu, kalau bisa 12 sampai 14 jam sehari. Melebihi karyawan yang hanya kerja 8 jam. Dan ini sama. Anda menukarkan waktu Anda dengan uang. Anda menukarkan keahlian Anda dengan uang. Pada saat Anda sudah nggak punya waktu lagi, kemampuan buka toko atau buka usaha Anda nggak bisa, Anda tidak dapat uang. Karena ini sama dengan penghasilan aktif. Anda harus secara aktif buka usaha Anda mendapatkan uang. Ya. Ini dibilang Anda memiliki pekerjaan tersebut. Artinya Anda sudah tidak punya lagi waktu untuk pribadi. Nah, banyak dari kita bangga juga. Saya punya bisnis loh. Ya, bisnis saya punya toko lah ibaratnya. Tapi kalau dia tokonya itu dia yang mempekerjakan diri dia sendiri, saya nggak bangga. Saya justru kasihan lihat dia. Ya, berapa banyak kalau kita lihat toko-toko kecil gitu ya, itu bosnya di toko itu loh. Bahkan sampai anak-anaknya juga di toko itu. Karena saya tumbuh dengan situasi self-employed dari orang tua saya. Orang tua saya punya toko, jadi anak-anaknya ya makan di toko, tidur di toko, ya, main di toko, bikin PR di toko, semua di toko.
Dan orang tua saya kalau mereka udah nggak punya waktu lagi atau nggak punya kemampuan buka usaha, mereka nggak dapat uang. Karena itu penghasilan aktif. Sampai anak-anaknya jadi korban, ya akhirnya tinggal di toko juga ya. 12 jam di toko hidup kita gitu ya. Nah itu sama, itu menurut saya lebih parah Bapak. Nah, buku ini dari Robert Kiyosaki ini mengajarkan bagaimana kita bisa pindah dari kolom yang kiri ini, kuadran yang kiri ini, ke kanan. Karena itu adalah tujuan akhir dari semua manusia yang ada di dunia ini. Jangan berhenti hanya di kiri. Kalau Anda hanya berhenti di kiri, Anda meninggal dalam keadaan yang di kiri, biasanya Anda meninggal dalam kemiskinan. Itu kenyataan, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak mau meninggal dalam kemiskinan, Anda harus cepat-cepat pindah ke kolom yang kanan. Apa sih yang di kanan? Yang atas, kanan atas itu adalah bisnis. Artinya Anda seorang business owner. Bisnis ini syaratnya Anda harus mempekerjakan 500 karyawan lebih. Kalau bisnis Anda tidak mempekerjakan 500 karyawan, itu bukan kategori bisnis. Dan yang berikutnya kategorinya Anda harus memiliki suatu sistem dan sumber daya manusia yang bekerja untuk Anda. Jadi artinya Anda sudah nggak perlu lagi secara aktif ada di dalam sistem tersebut. Ya, Anda mempekerjakan ya direktur, manajer, ya mereka yang mempekerjakan atau ada sistem ya secara otomatis kan sekarang sudah zaman-zaman AI. Yang penting sistem ini berjalan tanpa Anda harus involve ya, terlibat di dalam bisnis tersebut. Nah, biasanya bisnis ini akan autopilot running sendiri, jalan sendiri. Anda cuma perlu buka aplikasi, Anda lihat, oh hari ini omset 3 miliar, profit saya 1 miliar. Wah, ya, pengeluaran saya 1 miliar, bayar pegawai hari ini 700 juta. Anda sudah bisa lihat semua. Karena Anda memiliki sistem yang melakukan ini, ya. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya kalau di dunia usaha adalah franchise. Nah, biasanya untuk bangun bisnis ini perlu miliaran. Kalau Anda nggak punya uang miliaran, jangan coba-coba buka bisnis. Kalau yang Anda buka toko kelontong, itu bukan bisnis, itu yang self-employed. Anda punya warung Indomie, itu self-employed. Ya, Anda punya kafe kecil-kecilan yang hanya mempekerjakan 3 orang karyawan, itu self-employed. Bisnis ini harus 500 karyawan lebih. Itu contohnya seperti Topet. Atau kalau franchise, McDonald, Jeko, ya itu karyawannya lebih dari 500 Bapak Ibu. Ada sistem yang menjalankan bisnis tersebut, ada orang-orangnya sumber daya manusianya yang menjalankan bisnis tersebut. Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Pemilik seorang pemilik McDonald, dia nggak ada di McDonald Bapak Ibu. Dia mungkin lagi ada di Alaska, lagi cruise ke Eropa, ya lagi jalan-jalan 6 bulan di Amerika. Pemiliknya, siapa yang jalanin McDonald-nya? Ya karyawan-karyawan dia. Ya sistem-sistemnya si McDonald yang dia sudah bayar miliaran itu. Ya. Nah, kabar baiknya Atomi juga merupakan suatu bisnis. Anda dan saya, pada saat Anda sudah punya Atomi ID, Anda dan saya levelnya sama. Kita adalah pemilik bisnis. Kenapa? Karena Atomi mempekerjakan lebih dari 500 orang. Dan Atomi sudah memiliki sistem yang berjalan tanpa harus ada Anda di situ. Contohnya, kalau ada member saya di India belanja, misalkan beli sampo deh yang kecil. Saya nggak perlu ngepakin sampo, kirim ke India, ya. Nanti kalau orang itu mau pulangin, saya yang terimain, saya yang balikin uang. Enggak kan? Semua Atomi India yang melakukan itu semua. Dia belanja, Atomi India yang kirim. Poin masuk ke saya, ke dia juga masuk. Lalu tiba-tiba dapat komisi dari Atomi. Saya nggak kerjain apa-apa. Jadi Atomi merupakan suatu bisnis yang ada sistemnya di mana Atomi mempekerjakan lebih dari 500 orang dan sudah memiliki sistem bahwa kalau ada pembelanjaan dari jaringan saya, secara otomatis member ini dapat produk, saya dapat poin. Itu suatu bisnis. Ya, jadi Anda bersyukur hari ini. Walaupun posisi Anda mungkin masih punya pekerjaan atau masih punya toko kecil-kecilan, pada saat Anda sudah punya member ID di Atomi, Anda adalah pemilik bisnis. Anda seorang business owner.
Nah, kabar buruknya 99,9% orang di Atomi dia nggak tahu kalau dia sudah masuk kolom yang B. Cara berpikir dia masih kolom yang kiri, Bapak Ibu. Tahu kolom yang kiri mikirnya gimana? Kalau pegawai, ini yang saya tahu. Karena saya bekas pegawai 20 tahun. Seorang pegawai berpikirnya seperti ini. Sudah malam Natal. Asik nih liburan. Udah nggak mau mikirin kerjaan lagi. Itu pegawai, ya. Kalau udah jam 5, 4:50, wah udah seneng banget, happy banget. Aduh, udah rasanya pengen cepet-cepet pulang, bisa nongkrong sama temen atau main sama anak. Itu pegawai, ya. Pikirannya adalah berhenti bekerja. Tapi seorang business owner, setahu saya ya, yang sukses seperti Jeff Bezos, pemilik Amazon, ya. Terus ada Walmart, Alibaba, si Jack Ma, Steve Jobs, itu semua bisnis-bisnis owner, Bapak Ibu. Mereka nggak ada yang namanya liburan. Kalau Anda tanya orang sukses, tanya mereka, kapan liburan kamu? Saya nggak punya liburan. Ya. Mereka itu kerja mungkin ya 7 hari seminggu, tapi mereka nggak berasa seperti orang kerja. Kenapa? Karena mindset mereka adalah untuk bisnis dia. Jadi yang namanya pemilik bisnis, dia nggak mikirin liburan, Bapak Ibu. Tanya pemilik bisnis yang sukses. Mikirin nggak dia kapan cuti, kapan liburan? Nggak mikir. Dan dia kerja nggak lihat waktu. Udah 4:50 ya. Nggak ada Bapak Ibu. Dia masih jam 11 pun masih kerja. Jam 3 pagi pun kalau ada customernya kontak dia, dia pasti akan layani. Itu seorang pemilik bisnis. Nah, kenapa orang gagal di Atomic? Karena mereka sudah menjadi pemilik bisnis, tapi jalaninnya seperti pegawai. Paham? Kalau Anda mau sukses di Atomi, Anda dilarang jalankan bisnis Atomi seperti pegawai. Ini bisnis Anda, Bapak Ibu. Anda jalankan seperti layaknya Anda punya bisnis miliaran. Yang Anda sudah investasi ratusan miliar untuk beli franchise misalkan. Mungkin nggak saya pemilik, misalkan saya beli franchise McDonald. Terus kantor pusat McDonald telepon saya atau email saya. Pak Mike, kita ada pertemuan meeting ya hari Kamis jam 7 malam. Terus saya bilang, nggak bisa, saya lagi ada acara keluarga ya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, kenapa? Saya sudah keluarin uang ratusan miliar. Nggak mungkin kalau ada pertemuan saya nggak hadir. Nah, orang di Atomi sudah jelas-jelas ada jadwal seminar, dia nggak hadir. Sudah jelas-jelas ada jadwal Zoom, dia nggak hadir. Nah, menurut Bapak Ibu, dia jalanin sebagai mental pebisnis atau mental pegawai. Nah, orang-orang seperti ini nggak pernah akan sukses. Karena dia tidak menjalankan bisnisnya sesuai porsinya. Jadi kalau Anda mau sukses di Atomi, jalankan layaknya seorang business owner. Anda sudah punya sistem yang menjalankan. Sekarang Anda harus masuk ke dalam sistem tersebut. Ya, Anda baru lahir di Atomi, Anda bukan orang jenius, tahu semuanya. Oh, saya mengerti marketing plan A, B, C, D. Nggak ngerti, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau sukses di Atomi, kita harus masuk ke dalam sistemnya Atomi. Nah, kolom yang keempat adalah yang I atau I, investor. Di sini artinya uang bekerja untuk Anda. Anda sudah lagi bukan ya bekerja untuk sistem ini lagi, tapi Anda sudah investasikan hasil dari bisnisnya Anda masuk ke dalam kolom tersebut, ya. Nah, di sini Anda misalkan Anda sudah punya uang lebih dari bisnis Anda bisa beli mungkin saham, atau Anda beli properti, ya, Anda beli emas batangan, ya, atau logam mulia, atau ya sekarang zamannya cryptocurrency, di mana uang ini bisa menghasilkan uang untuk Anda. Kesalahan terbesar orang itu mau cepat-cepat pindah dari kolom yang kiri masuk ke kolom yang I ini, Bapak Ibu. Contoh, saya pegawai, penghasilan 20 juta, ya. Untuk bayar KPR, cicilan segala macam 10 juta. Untuk biaya makan 5 juta, ya.
untuk nabung 5 juta. Nah, saya tabunglah 5 juta saya ke yang I ini. Saya beliin saham, beliin emas, ya beliin kripto. Tahu-tahu anjlok. Stres gak saya? Stres Bapak Ibu. Itu tabungan hidup saya loh. Ya. Nah, maka dari itu si Robert Kiyosaki ajarkan. Kalau kamu mau investasi, jangan dari hasil yang sebelah kiri sini. Karena yang hasil sebelah kiri ini hasil dari Anda bekerja secara aktif untuk menghasilkan uang. Kalau sampai uang investasi ini hilang, Anda bisa gila. Bahkan Anda bisa bunuh diri. Berapa tahun yang lalu kena orang penipuan robot trading, ya, itu uang hasil pekerjaan dia investasi semua. Udah deh mah, jangan belanja dulu, kita investasiin semua. Kalau bisa ngutang kredit card, ya, punya utang-utangin masukin situ semua. Itu kan orang bodoh. Belum punya penghasilan yang kelebih-lebihan, diinvestasikan, tapi dari penghasilan dia pas-pasan, diinvestasikan. Akhirnya kalau investasinya anjlok, orangnya kabur gitu ya, atau bawa lari uang Anda, Anda bisa gila, Bapak. Berapa banyak orang bunuh diri saat itu? Nah, yang benar adalah Anda hanya investasikan dari hasil bisnis Anda ke dalam kolom yang I ini, investor. Kenapa? Karena penghasilan dari bisnis ini, kalau di Indonesia saya nggak tahu ya, kalau di luar negeri, di Amerika dan Kanada, penghasilan ini kalau kita investasikan, kalau ini menghasilkan uang, kita bayar pajak dari penghasilan ini. Tapi kalau anjlok, hilang, kita nggak perlu bayar pajak. Jadi bebas resiko Bapak Ibu. Seandainya saya punya penghasilan dari bisnis saya 100 juta. Ya, saya punya uang lebih ya 50 juta. Saya investasikan. Hilang. Anjlok. Investasi saya pokoknya habis gitu ya. Ya sudah, saya tinggal bilang laporan pajak saya rugi. Saya nggak bayar pajak dari 50 juta tersebut. Ya. Tapi kalau Anda seorang pegawai, jangan main-main. Apapun yang Anda investasikan, Anda sudah bayar pajak dulu. Ya, Anda mau investasi 5 juta pun Anda bayar pajak dari 5 juta. Mau anjlok pun Anda sudah bayar pajak. Itu bedanya. Makanya orang yang di kolom kiri ini, Anda tidak pernah akan jadi orang kaya, Bapak. Mustahil. Mustahil. Ya bisa. Paling persentasenya 0,01%. Kalau Anda beruntung, Anda bisa jadi orang kaya. Kalau Anda mau menjadi orang kaya, artinya kayanya secara bukan hanya uang ya. Kaya akan waktu, kaya akan uang, sudah pasti itu. Punya kebebasan akan waktu ini melebihi dari kebebasan akan uang. Kalau Anda nggak punya waktu, Anda punya uang, itu juga percuma, Bapak Ibu. Artinya Anda harus terus di toko Anda terus bekerja sampai mati, dan Anda nggak punya kebebasan akan waktu. Ya, jadi kolom yang kanan ini adalah tujuan daripada kita semua supaya kita bisa pindah ke sini dengan harapan si Atomi ini memberikan Anda dan saya peluang untuk pindah dari kolom yang kiri ke kanan dan bersyukur suatu hari kita bisa semua menjadi kolom yang investor. Artinya penghasilan Atomi itu bukan penghasilan akhir, itu baru permulaan. Jadi apapun yang Anda hasilkan di Atomi harus Anda investasikan lagi. Anda mau beli bisnis, boleh. Ya, mau beli restoran biar ada pegawai sistem yang menjalankan restoran ini silakan. Anda mau beli franchise sekalipun, Anda mau beli Starbucks, McDonald's, silakan. Ya jangan dipakai uang dari Atom ini hanya untuk pribadi Anda dan juga nggak akan habis 1 miliar sebulan, Bapak Ibu. Kapan habisnya itu 1 miliar sebulan? Paling kita bisa pakai 200-300 juta. Selebihnya kita investasikan. Mau beli emas batangan, silakan. Mau beli kripto, sekalipun kriptonya ini habis, bulan depan saya dapat 1 miliar lagi. Ya, jadi bersyukurlah kita di Atomi, kita sudah memiliki peluang untuk bisa pindah kuardan dari yang kiri ke yang kanan. Karena nggak semua bisa punya peluang tersebut. Waktu saya masih bekerja, Bapak Ibu, boro-boro saya bisa mau jadi pebisnis. Gimana caranya? Saya bisa mempekerjakan 500 karyawan. Uang dari mana, Bapak Ibu? Mau dagang produknya juga saya nggak ngerti. Produk apa yang saya bisa tawarkan ya. Jadi kita bersyukur kepada Mister Park malam hari ini kita bisa bertemu dengan Atomi.
suatu peluang bisnis di mana kita tidak perlu modal apapun, ya. Produk 600 jenis yang Mister Park sudah dia sendiri yang QC, quality control, semua produk. Tugas kita di Atomi hanya memperkenalkan saja, ya. Udah pernah dengar Atomi? Mau dengar? Oh nggak mau, ya udah terima kasih, pindah ke orang sebelahnya. Terus, Anda seorang pebisnis. Jalankan bisnis Atomi seperti seorang pebisnis, bukan seperti pegawai yang masih lihat waktu, yang masih tidak masuk ke dalam pertemuan meeting, seminar apalagi, ya. Justru seorang pebisnis kita yang cari tahu kapan jadwal meeting berikutnya. Kapan saya harus ke seminar berikutnya? Karena saya harus belajar. Anda beli franchise pun Anda harus belajar masuk ke dalam meeting-meetingnya mereka. Sedang diajari bagaimana menjalankan franchise tersebut. Atomi juga sama. Anda bukan orang jenius, Anda masuk langsung paham menjalankan bisnis Atomi. Anda perlu masuk belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Hadir ke seminar, pelajari dari leader-leader yang di atas panggung. Bagaimana ya mereka bisa menjalankan bisnisnya mereka sampai sukses. Jadi rubah dulu mindset Anda. Jangan jalankan bisnis Atomi seperti pegawai, seperti karyawan, seperti pemilik toko kecil-kecilan, Bapak Ibu. Ya, seperti pemilik warung Indomie. Jalankan bisnis Atomi seperti pebisnis yang memiliki karyawan lebih dari 500, seperti pemilik Amazon, pemiliknya Alibaba, pemiliknya Apple, Steve Jobs, ya, dan seterusnya. Jalankan seperti mereka. Tidak kenal waktu, tidak kenal yang namanya liburan. Ya, sampai bisnis Anda kapan? Sukses. Kalau bisnis Anda sukses, Anda sudah punya kebebasan waktu, silakan. Makanya Anda harus bayar harga di awal untuk bisnis. Tidak ada orang yang namanya bisnis sukses tanpa bayar harga. Saya belum pernah dengar. Mereka biasanya sudah bayar harga di awal 3 sampai 5 tahun mereka. Itu adalah masa-masa mereka bayar harga. Tapi kalau Anda nggak mau bayar harga, ini nggak beda dengan pegawai. Pegawai namanya tidak pernah ada yang bayar harga. Dia masuk jam 9, ya dia jam 8:59 baru muncul. Tapi pemilik bisnis jam 7 udah di kantor. Seorang pegawai nggak bayar harga kalau sudah 4:59 udah siap-siapin barang-barang mau pulang. Jam 5 tenggo ya. Tapi pemilik bisnis jam 9 malam masih di kantornya dia. Dia masih di bisnisnya dia. Kenapa? Karena dia jalankan bukan seperti pegawai. Dia jalankan bisnisnya sebagai seorang pebisnis. 구독, 좋아요 눌러주세요.